Hi, Halo, Halo. Hai. Hai. Halo. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku, bersama dengan Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Keberadaan mereka sangat penting, bukan hanya karena letaknya strategis, tetapi karena mereka merupakan penghasil rempah-rempah utama, terutama cengkeh dan pala, yang membuat kawasan ini dikenal dengan The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam perdagangan global, menarik minat bangsa-bangsa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baam Mansur Malamo pada tahun 1257 dan memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara hingga ke abad 17. Dengan wilayah kekuasaan yang luas mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Filipina Selatan, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Kesultanan Tidore yang berpusat di Tidore, Maluku Utara, berdiri pada tahun 1322 dan mencapai puncak kejayaannya antara abad 16 hingga abad ke-18. Menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pesisir Papua Barat. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan adalah Calyati atau Jamaluddin yang memerintah dari 1495 hingga 1512. Sebelumnya Tidore dipimpin oleh Hasan Shah pada tahun 1334, meski tidak banyak catatan mengenai penguasa sebelumnya. Kesultanan Ternate yang resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15 ketika Qolan almarhum 1465 sampai 1486 memeluk Islam juga berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, Islam berkembang pesat dengan syariat Islam diterapkan, serta lembaga kerajaan sesuai hukum Islam yang melibatkan ulama. Zainal Abidin mengganti gelar Kolano menjadi Sultan dan mendirikan madrasah pertama di Ternate. Untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate membentuk persekutuan Uli V yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Sementara itu, Kesultanan Tidore membangun persekutuan Uli Siwa yang meliputi Makian, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpin. Awalnya Kesultanan Ternate dan Tidore hidup damai. Namun konflik muncul setelah kedatangan bangsa Eropa. Pada 1512, Portugis menjalin hubungan dengan Ternate, sementara Spanyol dengan Tidore. Portugis mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate dengan alasan perlindungan. Tapi kemudian mereka melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan dalam negeri, membuat Sultan Hairun tidak nyaman. Sultan Hairun mempersatukan Maluku Utara dan melawan Portugis, namun akhirnya dibunuh oleh mereka. Putranya Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada 1575. Kesultanan Ternate mengalami masa kejayaan di bawah Sultan Baabullah 1570 sampai 1583. Ia berhasil mengusir Portugis dari Ambon dan memperluas kekuasaan hingga ke Sulawesi, Bima, dan Mindanao. Namun, kekalahan Portugis membuka jalan bagi Belanda untuk masuk ke Maluku. Setelah Sultan Baabullah wafat, Ternate menghadapi tekanan dari Spanyol dan akhirnya meminta bantuan Belanda pada 1603. Sebagai imbalan, Ternate menandatangani kontrak monopoli FOC dan Belanda membangun benteng Oranje di Ternate pada 1607. Belanda kemudian membentuk Badan Pemerintahan Government van Amboina GVA dan menerapkan sistem monopoli rempah-rempah yang memicu perlawanan rakyat Maluku namun selalu gagal. Sementara itu, Kesultanan Tidore menjalin kerjasama dengan Spanyol sejak 1521 untuk melawan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Setelah Spanyol mundur pada 1663, Tidore menjadi kesultanan yang lebih independen, terutama di bawah
Sultan Saifuddin 1657 sampai 1689 yang menolak kekuasaan VOC dan mempertahankan wilayahnya seperti Halmahera dan Papua. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Nuku pada tahun 1738 sampai 1805 yang bersikap anti-imperialis mirip dengan Sultan Ba'abula dari Ternate. Karena sikap anti-imperialis itu, pengaruh Portugis dan Belanda lebih dominan di Maluku Selatan atau Ambon, sedangkan Islam lebih berkembang di Maluku Utara. Ternate memiliki peran penting dalam penyebaran Islam, adat, dan budaya di wilayah timur Nusantara, termasuk Sulawesi dan Maluku, serta ke Filipina Selatan. Sultan Zainal Abidin dari Ternate memperkenalkan bentuk organisasi kesultanan dan syariat Islam yang menjadi standar di Maluku. Sultan Ba'abula mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575, sebuah kemenangan besar pribumi atas Barat. Buya Hamka menyebut hal ini menunda penjajahan selama 100 tahun dan memperkuat Islam. Di luar Ternate Tidore, kerajaan Islam juga berkembang di Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjar, Sambas, Kutai Kartanegara, dan Pontianak. Dan adapun di Papua, yaitu Islam masuk sekitar tahun 1360 oleh Abdul Ghaffar dari Aceh atau oleh pedagang Bugis seperti Hawet dan Atamimi. Islam di Papua juga diperkirakan berasal dari Kesultanan Bacan, terutama pada masa Sultan Muhammad Al-Baqir. Raja Bacan pertama yang masuk Islam adalah Zainal Abidin 1521. Bacan memperluas pengaruh hingga ke semenanjung Onin, Fakfak, 1606. Menurut sumber Kesultanan Tidore, sekitar tahun 143, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore IX mengangkat putra Sultan Bacan sebagai raja dan menantunya, yang kemudian memerintah wilayah Raja Ampat. Muncullah 4 kerajaan Islam, yaitu Salawati, Misol, Sailalov, dan Waigeo. Bukti kehadiran Islam di Papua yaitu makam Islam di Waigeo, tradisi lisan dan naskah kuno di masjid-masjid tua, manuskrip Arab dan mushaf Al-Quran di Fakfak, Masjid Patin Burak di Teluk Kokas Fakfak. Islam di Nusa Tenggara yaitu masuk ke Lombok sekitar abad ke-16 oleh Sunan Prabmen, putra Sunan Giri. Masuk ke Sumbawa melalui dakwah ulama dari Makassar sekitar 1540 sampai 1550. Kerajaan Islam terkuat di wilayah ini adalah Kerajaan Selaparang, Lombok, yang pernah mengusir armada Belanda. Pada sekitar tahun 1667 sampai 1668, kerajaan Islam di Nusa Tenggara seperti Bima mengalami kemunduran. Kerajaan ini akhirnya dihancurkan pada 1772 oleh ekspedisi prajurit Karangasem dari Bali. Salah satu raja penting di Bima adalah Rumatabata Wada yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Abdul Qadir atau Sultan Bima. Meskipun hubungan dengan kerajaan Goa sangat baik, Bima mengalami kemunduran setelah perlawanan Sultan Hasanuddin dari Goa dipatahkan oleh Belanda. Perkembangan pesat Islam di Nusantara tidak terlepas dari jalur perdagangan rempah-rempah yang melintasi Laut Jawa dan Maluku yang menguasai pelayaran di seluruh Nusantara.